Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMK Multinai, selamat datang di podcast perdana kami. Kali ini kita mengundang narasumber yang sangat spesial dan berperan penting di SMK Negeri 9 Pinrang. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Idrus MM, selaku Kepala UPT SMK Negeri 9 Pinrang. Oke, Assalamualaikum, selamat datang Pak. Waalaikumsalam. Bapak apa kabar nih Pak? Ya, alhamdulillah kabar baik. Bapak kalau boleh tahu asalnya dari mana sih Pak? Oh, kalau asal saya itu sesungguhnya saya dari Baranti, Sidendeng Rapang, Sidra. Tetapi sekarang sudah berdomisili di Pinrang, Jalan Langa, Tasokpoe. Oh iya Pak. Bapak kalau ke sekolah kira-kira butuh waktu berapa yang lama sih? Oh, kalau jarak dari rumah ke sekolah kurang lebih 45 km. Jadi diperkirakan dan rata-rata itu menempuh waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Oh ya Pak. Terima kasih ya Pak. Kita langsung saja pada inti dari acara ini. Jadi tema podcast kita kali ini adalah mengenal lebih dekat SMK Negeri 9 Pinrang atas kepemimpinan dari Bapak Dr. Muhammad Idrus MM dan mengenal lebih dekat tentang SMK Negeri 9 Pinrang. Oke, jadi pertanyaan pertama untuk Bapak nih ya. Boleh diceritakan nggak sih Pak pengalaman pendidikan Bapak dari SMA sampai ke perguruan tinggi? Soalnya kan kita anak SMK nih Pak, besok mungkin kalau kuliah bisa mengikuti jejak Bapak. Oh iya, sepertinya juga sekali. Karena jejak pendidikan saya itu nanti ke depannya mudah-mudahan akan bisa minimal mengikuti ya, minimal itu mudah-mudahan bisa lebih bagus dari apa yang saya alami selama ini. Jadi saya sebenarnya itu alumni dari SAMEA. Iya Pak. SAMEA itu namanya Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Sekarang namanya SMK. Iya. Nah, jadi kalau dulu saya itu namanya SMEA, khusus ekonomi di situ. Iya Pak. Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Saya menempuh pendidikan di SAMEA Negeri Rapang pada saat itu kurang lebih 3,5 tahun. Kenapa 3,5 tahun? Karena keluar dulu kebijakan Menteri Pendidikan. Waktu itu Pak Daud Yusuf selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dia merubah tahun pelajaran. Tahun pelajaran yang dari Januari setiap tahun dia rubah menjadi Juli ya. Jadi dia mundur 6 bulan. Jadi tahun ajaran pada waktu itu dari Januari dia rubah menjadi Juli setiap tahunnya. Makanya saya menempuh pendidikan di SAMEA waktu itu selama 3,5 tahun. Nah, setelah saya tamat di SAMEA Negeri Rapang, saya lanjut ke perguruan tinggi. Saya mendaftar, ada 2 yang saya tempat mendaftar, yaitu UMI dengan IKIP. IKIP dulu itu namanya Institut Keguruan Ilmu Pendidikan yang sekarang menjadi UNM ya. Jadi waktu letting saya itu namanya IKIP ya. Kalau sekarang namanya UNN, Universitas Negeri Makassar. Jadi ada 2 tempat yang saya tempati mendaftar. Jadi UMI Makassar dengan UMI Makassar dengan IKIP Makassar. Nah, pada saat keluar pengumuman, UMI dulu yang mengeluarkan pengumuman yang dinyatakan lulus dengan yang tidak lulus. Ini agak terbalik. Biasanya itu kalau orang mendaftar di swasta, biasanya tidak susah masuknya, tidak susah lulusnya. Oh, iya. Tapi kalau saya waktu itu, tidak lulus di UMI. Tidak lulus. Jadi pada waktu saya tidak lulus, saya berdoa supaya saya lulus di IKIP. Karena IKIP pengumumannya itu belakangan pengumumannya. Ya sekitar 2 minggu kemudian keluarlah pengumuman di IKIP. Ya, alhamdulillah saya dinyatakan lulus di IKIP. Oh, iya.
Nah, jadi ini satu keberuntungan dan mungkin itu adalah petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga saya lulus di IKIP. Saya mengambil jurusan di sana adalah jurusan administrasi perkantoran. Jadi saya ikuti perkuliahan. Saya waktu kuliah itu cuma menggunakan sepeda pada tahun 1982. Nah, bayangkan mungkin Anda belum lahir ya. Ya, karena tahun 1981-1982 saya menjalani perkuliahan menggunakan sepeda. Karena jarak rumah, jarak tempat tinggal dengan kampus itu agak jauh. Sehingga saya berusaha untuk memiliki sepeda. Ya, alhamdulillah kurang lebih 4,5 tahun saya mengikuti perkuliahan, pada akhirnya lulus dan selesai di IKIP. Nah, sebelum saya diwisuda atau sebelum saya menerima ijazah, itu orang dari Dinas Pendidikan datang di kampus. Dia mendata kami. Yang dia data adalah termasuk profil kami, kemudian jurusan kami dan sebagainya. Rupa-rupanya pendataan itu dilakukan untuk didaftar sebagai PNS. Jadi saya waktu itu tidak dites, tidak ada tes untuk menjadi PNS, tidak ada. Kamilah yang didatangi oleh Dinas Pendidikan pada waktu itu untuk didaftar menjadi PNS. Begitu ya, semuanya itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Karena seandainya sekarang saya ikut tes untuk menjadi PNS, mungkin sudah susah ya, mungkin susah sekali. Tapi pada waktu itu alhamdulillah kami tanpa melalui tes, tanpa melalui macam-macam kriteria, itu langsung kami didaftar sebagai PNS. Ya, kira-kira beberapa hari atau beberapa bulan kemudian sudah keluar pengumuman bahwa di mana kami ditempatkan. Setelah keluar pengumuman, ternyata saya ditempatkan di Sembilan Negeri Rapang kelas Pindrang. Karena SMK Negeri 9 Pindrang dulu itu namanya Sembilan Negeri Rapang kelas Pindrang. Jadi belum ada dulu Sembilan Negeri di Pindrang. Cuma Sembilan Negeri Rapang kelas Pindrang. Nah, saya ditempatkan di situ. Ditempatkan untuk mengajar. Ya, di tahun 1987 itu bulan Maret tepatnya, SK saya selaku PNS sebagai guru PNS di Sembilan Negeri Rapang kelas Pindrang, ya saya sudah mulai menjalankan tugas sebagai guru. Ya, dalam kurun waktu sekitar 4 tahun itu, jadi tepatnya sekitar tahun 1991, saya mengikuti tes atau calon guru teladan. Ya, calon guru teladan. Alhamdulillah saya lulus. Saya berhasil menjadi guru teladan Kabupaten Pindrang. Nah, sesudah itu berkisar 4 tahun lagi. Kemudian saya diangkat menjadi ketua jurusan perkantoran, Kapro istilahnya sekarang ya, kepala program studi ya. Jadi selama itu saya menjalankan tugas sebagai ketua jurusan administrasi perkantoran. Ya alhamdulillah, mungkin dari penilaian kepala sekolah waktu itu saya dinilai mungkin melaksanakan tugas sesuai dengan harapan beliau, maka saya lagi diangkat menjadi sekretaris Wakasek kesiswaan di yang sekarang namanya SMK Negeri 1 Pindrang ya. Jadi
SMK Negeri 1 Pindrang, yang dulunya namanya Semean Negeri Rapang kelas Pindrang. Tapi diurus oleh kepala sekolah waktu itu, maka berhasillah terbit SK bahwa Semean Negeri Rapang kelas Pindrang menjadi SMK Negeri 1 Pindrang. Jadi selama saya menjalankan tugas sebagai sekretaris Wakasek Kesiswaan, mungkin kepala sekolah lagi menilai saya melaksanakan tugas sesuai harapan. Akhirnya saya diangkat menjadi Wakasek Kesiswaan. Wakasek Kesiswaan. Ya, perjalanan demi perjalanan, waktu demi waktu, saya jalankan tugas, berusaha untuk maksimal melaksanakannya. Pada akhirnya saya dimutasi. Saya dimutasi ke SMK Negeri 4 Pindrang. Karena kebetulan waktu itu pemerintah membuka sekolah baru yang namanya SMK Negeri 4 Pindrang. Saya ditugaskan ke sana untuk membantu teman kepala sekolah menangani kurikulumnya. Jadi saya ke sana sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ya, alhamdulillah saya selama tahun 2009 ya. Tahun 2009 ya saya menjalani tugas sebagai Wakasek kurikulum di SMK Negeri 4 Pindrang. Ya, untuk membenahi, untuk mengadakan itu buku satunya atau kurikulumnya, dan alhamdulillah saya bisa selesaikan. Pada akhirnya di tahun 2013, jadi 4 tahun kemudian, saya ditugasi lagi di tempat baru. Ditugasi sebagai ketua pendiri SMK Negeri 9 Pindrang yang ada di Salupi ini. Nah, pada saat itu alhamdulillah saya menjalankan tugas. Pembangunannya selesai pada tahun 2014 April ya, tepatnya April 2014. USB atau unit sekolah baru SMK 9 Pindrang, segala bangunannya telah selesai, telah rampung. Akhirnya siap menerima siswa baru. Pada bulan Mei 2014, saya diangkat menjadi kepala sekolah oleh Bupati Pindrang. Ya, waktu itu adalah Bapak Andi Aslam Patunangi SH. Ya, diangkat sebagai kepala sekolah. Pada waktu itu belum ada murid. Iya, belum ada murid. Ini semua adalah kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Jadi pada bulan 5 itu setelah terbit SK, saya mulai menerima murid baru, melakukan PPDB. Pada saat itu masih PPDB, belum online ya, masih PPDB manual biasa. Nah, waktu itu saya menerima 6 rombel, 5 sorry ya, menerima 5 kelas. Padahal USB waktu itu cuma 4 ruang kelas yang disiapkan. Tetapi karena animonya anak-anak, animonya masyarakat untuk masuk di sekolah baru ini SMK 9 Pindrang termasuk agak tinggi, sehingga terpaksa saya tampung ke 5 rombel itu. Nah, apa solusinya waktu itu? Saya menggunakan gedung RPS, ya waktu itu belum ada peralatannya. Disitulah kami tampung 1 rombel. Ya, 1 rombel kami tampung di ruang praktek. Ya, berjalan demi waktu, maka tahun depannya, tahun berikutnya itu kami terima lagi 5 kelas. 5 kelas. Dan pada tahun 2015 itu, alhamdulillah Bupati Pindrang memberikan ruang kelas baru RKB sebanyak 3 rombel, 3 ruang kelas, sehingga jumlah siswa yang jumlah rombel waktu itu sudah mencapai 10 rombel, sementara jumlah ruang kelas yang tersedia cuma 7. Ya, maka solusinya lagi masih tetap menggunakan itu ruang praktik yang masih ada tersisa 1 ruangan. Ya, dan ada 1 yang moving kelas. Nah, tidak lama kemudian, ya tahun demi tahun, pada akhirnya sudah mencapai 18 rombel. 6 rombel setiap tahun.
5 rombel setiap tahun ya. Nah, di tahun 2016 ya, saya menambah kelas menjadi 6 rombel. Karena di tahun 2016 itu ada lagi bantuan ruang kelas baru RKB, sehingga tambah menjadi 6 rombel. Karena melihat itu animo anak-anak yang mau masuk di SMK 9 Pindrang. Ya, berikutnya pada tahun ini 2022, alhamdulillah kami lagi mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan Provinsi melalui dana DAK, dana alokasi khusus, yang miliaran besarannya. Ada satu gedung ruang praktik perikanan itu yang panjangnya lebih kurang 30 meter, itu lengkap dengan peralatan dan perabotnya. Ya, nilai bangunannya itu kalau tidak salah 1,6 miliar, 1,4 miliar ya. 1,4 miliar, ditambah lagi peralatannya juga yang sekian ratus juta, tambah lagi mobilnya, luar biasa ini rezekinya SMK Negeri 9 Pindrang tahun 2022. Ada juga ruang kelas baru sebanyak 2 ruang, lengkap juga dengan mobilnya. Ya, alhamdulillah ini semua mungkin adalah rezeki bagi anak kami, bagi siswa kami, bagi kami juga selaku pendidik SMK 9 Pindrang, karena beberapa bantuan tahun ini 2022 itu disalurkan kepada kami, termasuk pagar. Ada juga bantuan pagar nanti yang, tapi itu belum terrealisir, tapi insya Allah dalam waktu dekat akan direalisasikan. Saya kira ini semua adalah perjalanan karir kami, dan saya juga kalau persoalan kemasyarakatan juga ikut terlibat. Saya sampai hari ini masih menjadi pengurus Kempo Kabupaten Pindrang, yang sebelumnya itu saya menjadi sekretaris, nah dan sekarang menjadi wakil ketua Perkemi Kabupaten Pindrang. Di PGRI juga saya juga terlibat. Saya juga sebelum menjadi kepala sekolah itu pernah menjadi pengurus ranting unit kerja SMK Negeri 1 Pindrang, dan malah pernah juga menjadi pengurus tingkat kecamatan. Jadi ini semua adalah perjalanan karir saya selama bertugas di negara Republik Indonesia ini. Itulah mungkin sejarah singkat atau kronologisnya daripada perjalanan karir saya selaku pegawai negeri sipil atau selaku guru. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Itulah tadi sedikit perkenalan kita dengan Bapak Kepala UPT SMK Negeri 9 Pindrang. Sekali lagi terima kasih Bapak waktunya mau berbagi dengan kami. Ya, sama-sama. Baik kawan-kawan semua, sampai di sini dulu perbincangan kami dengan Bapak Kepala UPT SMK Negeri 9 Pindrang. Terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam.